Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Ya, untuk saat ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ketika saya dan keluarga saya terkena COVID-19. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Sebelum saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat ya tentang COVID-19, tidak bermaksud seperti itu, tapi saya sekedar berusaha untuk berbagi pengalaman saya, gejala-gejala apa yang saya rasakan pada awalnya, kemudian terapi apa yang saya ikuti, kemudian apa yang saya lakukan ketika saya dan keluarga terkena COVID-19. Ini cuma sekedar edukasi kepada kita semua. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terkena COVID-19? Seperti itu, ya. Oke, kita mulai ya. Dari awalnya itu saya terkena COVID-19 sekitar bulan September Oktober. Ya, tahun 2020 itu saya keluhan awalnya itu mengalami diare, ya, diare yang sekitar 2-3 hari diare. Kemudian saya mengeluhkan ada batuk pilek juga, ya, batuk pilek, kemudian sakit tenggorokan, demam waktu itu. Kemudian saya minum obat, obat diare sama obat batuk pilek ya, seperti biasa. Untuk keluhan diarenya membaik, tetapi untuk batuknya ternyata tambah parah. Kemudian 3 hari setelah saya mengalami gejala itu, saya tiba-tiba ketika bangun pagi tidak bisa mencium semua jenis bau-bauan. Ya, bau parfum, bau alkohol, semua jenis bau, saya tidak bisa mencium baunya sama sekali tidak ada baunya. Kemudian semua makanan terasa hambar. Nah, ketika saya mengalami keluhan seperti itu, saya sudah berpikir, kemungkinan 80% saya mengalami terkena COVID-19. Karena kenapa? Kebetulan waktu bulan itu memang saya lagi banyak-banyaknya ngerawat pasien COVID di ruangan. Nah, setelah itu besoknya saya dan ini keluhan ini juga dirasakan sama oleh istri saya. Tiba-tiba juga istri saya tidak bisa mencium semua jenis bau, tapi keluhan yang lain tidak ada, cuman keluhan tidak bisa mencium bau, anosmia, itu keluhan yang istri saya rasakan. Sehingga kami besoknya memutuskan, saya dan istri, saya melakukan swab di rumah sakit ya, swab waktu itu. Kemudian saya menunggu hasil sekitar 3-4 hari karena swabnya itu harus dikirim ke provinsi. Kemudian kalau tidak salah itu hari Minggu baru ada hasil dari hasil swabnya. Ternyata kami berdua positif mengalami COVID-19 dari swab tersebut. Yang saya rasakan pada waktu itu memang shock, ya, shock, wajar karena saya juga manusia, meskipun saya dokter, saya manusia, saya shock, dan istri saya juga shock waktu itu. Kemudian keluhan saya, batuknya semakin parah, kemudian saya kesulitan untuk bernapas ya. Ketika saya berbicara dengan orang, saya tidak bisa berbicara dalam waktu yang lama. Kemudian waktu saya menghirup napas juga agak sakit ya, dada ini itu terasa panas, terbakar rasanya. Oke, setelah itu karena saya gejalanya semakin parah, akhirnya diputuskanlah kami untuk menjalani pengobatan ke provinsi, rumah sakit provinsi. Nah, sesaat sampainya di rumah sakit provinsi, anak-anak kami pun ikut sama pengasuh saya. Akhirnya mereka juga, karena kontak erat dengan kami, mereka juga di swab. Dan yang bikin terkejutnya lagi, malam, di swabnya pagi, malam sudah ada hasil. Sekitar jam 10 malam itu datang petugas kesehatan ke ruangan saya, karena waktu itu karena anak saya belum ada hasilnya, kami pisah ruangan waktu itu. Dan dikasih tahu bahwa anak saya 3 orang positif COVID dan pengasuh saya juga positif. Nah, di situ saya juga
mengalami shock yang berulang mendengar berita ketika anak sendiri tertular dengan COVID. Itu saya kaget sekali di situ. Nah, memang peran keluarga itu penting sekali. Ketika saya shock, keluarga saya semuanya mendukung, memberikan support kepada saya, kepada keluarga saya, kemudian teman-teman baik saya, teman-teman alumni saya, teman-teman dekat saya, saudara-saudara jauh saya, saudara-saudara dekat, semua mendoakan keluarga kami, dan mereka intens menghubungi kami, memfollow up bagaimana keluhan, apa yang dirasakan seperti itu, dan itu sangat membantu sekali. Nah, ketika kita mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa seperti itu, kita seakan kita tidak sendirian gitu loh. Ada yang istilahnya banyak orang yang menyayangi kita. Nah, ketika saya mengalami COVID-19 dengan anak-anak, hal yang saya lakukan waktu itu adalah yang pertama, menenangkan pikiran. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Ketika kita terkena COVID-19, sebenarnya musuh utama itu diri sendiri. Jangan sampai kita down. Ketika kita down, kita stres, itu imun kita, daya tahan tubuh kita akan menurun. Ya, itu yang saya lakukan. Saya berusaha santai, saya berserah kepada Tuhan untuk kesembuhan keluarga kami, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya dalam perawatan, saya meluangkan waktu untuk melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan, berdiri di samping bed, kemudian melakukan senam-senam ringan, gerakan tubuh, gerakan tubuh. Karena kenapa? Ketika kita mengalami COVID-19, jangan waktu perawatan kita tidur aja kerjaannya, jangan seperti itu. Kita harus bergerak, supaya sistem imun kita semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan waktu itu adalah saya meskipun tidak ada nafsu makan, saya paksa makan. Semua makanan yang ingin saya makan, buah-buahan, sayur, daging, saya makan. Saya tidak peduli mau naik berat badan berapa, saya tidak peduli, yang jelas harus makan yang bergizi. Kemudian yang keempat, obat-obatan yang diberikan oleh dokter waktu itu, saya minum semuanya, Jangan lupa vitamin C juga, zinc, vitamin D, dan obat-obat antivirus yang diberikan sama dokter, saya minum semua. Kemudian yang kelima saya lakukan waktu itu adalah minum banyak, minum air yang banyak, supaya sirkulasi cairan dalam tubuh saya bagus. Kemudian saya juga sudah membawa tensi sendiri, bawa saturasi sendiri. Saya rutin ngecek saturasi saya, istri, anak-anak semua saya cek, supaya tahu berapa saturasi oksigen kita. Karena kita menakutkan ada istilah happy hipoksia itu, Kalau happy hipoksia, kita kondisinya bagus, sehat-sehat, tetapi kadar oksigennya, saturasi oksigen itu bermasalah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dalam perawatan, saya lakukan evaluasi swab beberapa kali, dan ternyata hasilnya masih positif. Anak-anak juga masih positif, istri juga masih positif. Dan kami dirawat di rumah sakit itu di provinsi selama 2 minggu. Dan meskipun karena swab kami masih positif, tapi secara klinis kami sudah baik, akhirnya kami isolasi mandiri di rumah. Dan rutin tiap minggu kita melakukan pemeriksaan swab. Karena saya sebagai pelayan kesehatan, saya sangat memperhatikan prokes waktu itu, supaya saya tidak bisa istilahnya macam-macam kemana-mana, tidak. Saya memang murni isolasi mandiri. Padahal waktu sebelum saya terkena COVID, saya tipikal orang dan keluarga saya yang sangat taat dengan protokol kesehatan. Ketika istri saya dan saya pulang dari rumah sakit atau praktek mandiri, saya tidak langsung ke rumah. Saya ke rumah singgah dulu, mandi di sana, kemudian ganti baju, pakai baju yang bersih, baru pulang ke rumah ketemu sama anak-anak. Kemudian saya keluar kemana, tetap pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, semuanya saya pakai. Tetapi yang namanya takdir, kita tidak bisa menghindari itu.
kemungkinan saya terkena waktu di rumah sakit, waktu pelayanan dengan pasien COVID itu yang paling masuk akal saya terkena COVID, dan akhirnya saya menularkan ke keluarga. Nah, makanya apalagi sekarang ya, sekarang tak lihat untuk angka COVID tiap hari itu jumlahnya lonjakannya sangat luar biasa. Dan saya masih sangat tertenyuh ketika melihat ada segelintir masyarakat kita yang masih belum percaya dengan COVID, yang menganggap bahwa COVID itu hoax. Saya sebagai pribadi, sebagai seorang dokter, kemudian sebagai seorang manusia dan bekas pasien COVID, saya merasakan sekali bagaimana tersiksanya kita terkena COVID-19 itu. Saya berbagi cerita ini supaya menginspirasi teman-teman yang di luar sana supaya tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya, COVID itu ada. Ya, COVID-19 itu ada. Saya harap jangan percaya dengan hoax-hoax yang ada, ya. Hoax-hoax yang ada di luar itu jangan dipercaya. Mari kita jaga keluarga kecil kita. Karena kenapa? Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, nanti ketika di keluarga kita ada yang kena COVID, baru kita menyesal. Nah, itu kita sudah terlambat sekali. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak pernah melarang orang untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Silakan bekerja, karena bagaimanapun juga kita punya keluarga yang harus kita hidupi. Tetapi ingat, ketika kita kerja, jangan lupa terapkanlah protokol kesehatan. Pakai masker, pakai hand sanitizer yang rutin, agar ketika kita bekerja, kita terhindar dari virus ini. Karena kenapa? Kita melawan musuh yang tidak kelihatan seperti itu. Karena resikonya terlalu besar. Seperti saya, seperti contohnya, ketika saya terkena COVID-19, itu komplikasinya, efeknya apa? Menyerang kepada keluarga kecil kita seperti itu. Itu yang sangat kita jaga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di rumah tidak mengalami seperti itu. Ya, makanya saya tekankan sekali lagi, tetap jalankan protokol kesehatan ketika Bapak dan Ibu di luar rumah. Baik itu bekerja, baik itu bersosialisasi dengan orang lain, tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, nah kira-kira segitu dulu ya. Saya berbagi cerita untuk hari ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu di rumah. Dan mari kita jaga keluarga kita. Semoga keluarga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan pandemi ini segera berakhir. Amin.